Honoris meyakini masih ada tersangka lain dalam perkara dugaan suap tata kelola program makan bergizi gratis. Charles menduga keterlibatan aktor lain tersebut berasal dari lingkaran dalam maupun luar instansi Badan Gizi Nasional. Oleh karena itu, ia meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Ia juga kembali mendorong BGN memperbaiki tata kelola program prioritas pemerintah itu lebih transparan, akuntabel, dan terbebas dari konflik kepentingan. Tanpa pandang bulu. Saya juga meyakini bahwa sangat mungkin akan ada tersangka-tersangka baru, ya, karena perkara korupsi seperti ini kecil kemungkinan dilakukan oleh satu orang saja. Dan tentu ke depan kami berharap pemerintah harus tetap melakukan evaluasi total terhadap tata kelola BGN dengan memperkuat sistem pengawasan, menutup celah konflik kepentingan, dan juga membangun sistem yang lebih akuntabel agar penyimpangan seperti ini tidak terulang kembali. Dan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN. Tidak berhenti kepada mantan pejabat dan yayasan, Kejaksaan Agung turut menetapkan anggota Polri aktif menjadi tersangka suap tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Anggota Polri aktif itu adalah Brigjen Polisi berinisial LMI yang tercatat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Kejaksaan Agung bilang, mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu meminta dua saksi dalam perkara tersebut mendirikan satu perusahaan untuk menjual wadah makanan untuk program MBG. Perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan, ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI, ya. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui, ya, dengan penjualan kompreng itu. Oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Selain menetapkan seorang polisi aktif menjadi tersangka, Kejaksaan Agung juga menemukan keterlibatan oknum anggota TNI dalam korupsi MBG. Kolonel berinisial BU yang merupakan Sekretaris Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN berperan mengatur dan menggelembungkan harga dan pengarahan untuk pemilihan penyediaan sepeda motor listrik. Atas penetapan anggota TNI dan Polri sebagai tersangka kasus tersebut, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menilai penempatan prajurit aktif TNI Polri di instansi negara membuka peluang penyalahgunaan wewenang hingga abuse of power. Harusnya publik bertanya, kok bisa-bisanya ini TNI, Polri duduk dalam jabatan-jabatan di BGN? Apakah ini tidak semakin membuktikan bahwa penempatan penugasan personel-personel TNI Polri di luar struktur yang tidak terkait dengan tupoksi mereka itu sangat kontraproduktif, apalagi ketika struktur-struktur tersebut kemudian dalam tanda kutip basah, gitu ya, potensi abuse of power-nya sangat tinggi. Kejagung akan bekerja sama dengan penyidik dari militer untuk penanganan kasus ini. Tim Liputan Kompas TV.